Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekalian, selamat pagi. Salam sukacita dari GKPB Jemaat Kristus Kasih di Jalan Debes nomor 6 Denpasar. Salam sejahtera bagi kita semua dan kita percaya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah beri, dan juga percaya akan segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Dan hari ini kita akan mengawali hari Senin ini dengan sukacita, dengan pertolongan dari Tuhan, dengan membaca dua bagian firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh menerima hari baru bagi kami di hari Senin tanggal 20 Januari 2025. Perkenankan kami untuk melangkah dalam kehidupan dan kami bersyukur Engkau membekali kami dengan firman-Mu dan kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami semua, hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan, kami semua yang akan mendengar. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus dimampukan memahami akan firman-Mu dan juga diberi kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca bagi kita dua ayat puji dan janji dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Dari kitab Nabi Yesaya 60 ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Demikian kesaksian Yesaya pasal 60 ayat 19 dan dari Perjanjian Baru Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Injil Yohanes pasal 12 ayat 45 sampai dengan ayat 46. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada hari Senin di hari pertama ini, di minggu ini, saya beri judul Tinggallah di dalam terangnya. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini kita bersama-sama merasakan hujan yang terus-menerus. Ketika hujan matahari sinarnya kurang intensitasnya. Matahari seolah-olah bersembunyi. Akibatnya apa saudara-saudara? Jemuran tidak kering, muncullah sakit penyakit. Dan betapa sesungguhnya manusia memerlukan matahari. Memerlukan sinarnya, memerlukan hangat panasnya matahari. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa manusia membutuhkan terang. Terang matahari dan juga terang yang dari Tuhan. Kalau kita melihat metafora terang dan gelap, itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat di Alkitab, terang itu menggambarkan hal-hal yang baik, hal-hal terkait dengan kebenaran ilahi, kebenaran dari Allah. Sedangkan gelap menggambarkan yang buruk, kejahatan, dosa manusia. Dosa yang membuat manusia jauh dari Tuhan Allah. Dosa yang membuat manusia jatuh dalam kegelapan. Dan sesungguhnya manusia memerlukan terang. Karena dengan terang manusia dimampukan untuk melihat jalan yang harus ditempuh dan memampukan manusia untuk melihat mana yang benar dan yang salah. Dan terlebihnya sesungguhnya bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Kalau Allah adalah terang, tentulah manusia haruslah memiliki terang di dalam kehidupannya. Kalau kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 19, di sana ada gambaran proyeksi akan masa depan, bahwa akan tiba waktunya nanti ketika manusia mengalami suatu perubahan. Siklus
yang bergeser dari siklus alami menuju siklus ilahi, di mana manusia tidak lagi terikat dengan benda-benda langit sebagai penerang, karena Tuhan sendiri yang akan menjadi penerang abadi dan Allah akan menjadi keagungan. Demikian kesaksian dari Nabi Yesaya. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita yakin bahwa sekarang nubuatan ini sudah digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah nyata membawa terang ke dalam dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, anak-anak sekalian, kalau kita melihat kesaksian dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 45 sampai dengan 46, sesungguhnya ini membuktikan bahwa Allah adalah kasih. Kenapa demikian? Sedemikian besar kasih Allah itu, dan Tuhan Allah tidak ingin manusia tinggal dalam kegelapan. Manusia tidak dapat mencari jalannya dan mengusahakannya sendiri. Namun Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi manusia. Apa yang kita baca dalam Yohanes pasal 12 ayat 45 sampai dengan 46 menunjukkan ada kesatuan otoritas antara Bapa dan Sang Putra. Bapa mengutus Sang Putra datang sebagai terang. Dan Tuhan Yesus telah datang sebagai terang dalam kehidupan kita. Seperti kesaksian dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, apa bagian kita? Bagian kita sebagai manusia adalah percaya dan jangan tinggal dalam kegelapan. Dan Yohanes pasal 12 ayat 45 merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Allah sendiri yang hadir di tengah bangsa Israel menjadi penerang abadi bagi bangsa Israel. Dan sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya manusia diciptakan untuk kekekalan. Karena dosa merusak rencana Allah ini. Namun kita bersyukur bahwa Allah peduli kepada manusia dan Allah memberikan jalan keluar. Manusia diberikan jalan keluar untuk keluar dari dosanya. Keluar dari dalam kegelapan, keluar dari ketakutan, keputusasaan dan ketidakberdayaannya. Bersyukur bahwa Tuhan menjadi penerang abadi dalam kehidupan kita yang hadir melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Maka bagian kita saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari jalani hidup ini dengan tinggal di dalam terang kasih-Nya. Beri diri dipimpin oleh Roh Allah, diberi pimpinan senantiasa melalui firman Tuhan. Karena itu bersama-sama kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Sekarang mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menuntun langkah kehidupan kami. Dan sertailah kami senantiasa di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami membawa dalam doa untuk saudara-saudara kami. Mereka-mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan menjamah memberikan pemulihan.
Kami berdoa untuk saudara kami yang dalam pergumulan mereka. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun langkah kehidupan mereka. Kami bawa dalam doa untuk seluruh umat Tuhan. Dalam aktivitas mereka hari ini, Tuhan beri tuntunan. Firman-Mu menuntun langkah kehidupan kami semua. Ya Tuhan, inilah doa kami. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, demikian sapaan kasih kita di hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2025. Selamat melanjutkan aktivitas kita, selamat berkarya, dan Tuhan memberkati kita semua. Salam, salam sejahtera bagi kita semua.